Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wandia Arumning Tias dari kelas 4 Manajemen Pemasaran 2020 dengan NIM 2061295. Di sini, saya akan membahas materi mengenai multi-channel retailing dengan subbab non-store retailing atau home shopping. Untuk mata kuliah, pemasaran jasa dan retail. Dalam subbab kali ini, kita akan membahas yang pertama online retailer, yang kedua mail order, yang ketiga direct selling. Online retailer, yaitu model bisnis online yang menjual barang atau jasa secara eceran dan satuan melalui platform digital. Biasanya, toko retail online disebut dengan e-commerce. Tujuan bisnis online retail untuk memudahkan dan mempercepat hubungan antara konsumen dengan distributor atau penjual melalui media sosial dengan memanfaatkan internet. Selain itu, dalam retail online juga sangat mudah dalam penyaluran informasi produk. Kelebihan dan kekurangan bisnis retail online. Di setiap bisnis pasti ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan retail online yaitu yang pertama, jangkauan yang lebih luas. Kelebihan pertama bisnis retail online adalah meluasnya target dan jangkauan pasar. Artinya, konsumen dapat menjangkau toko secara online dan fleksibel, tidak mengenal waktu maupun tempat. Selain itu, konsumen tidak perlu lagi mengunjungi toko secara langsung. Yang kedua, kemudahan akses. Retail online memberikan akses dengan mudah hanya menggunakan perangkat elektronik dan internet saja. Proses pembeliannya pun sangat efisien, praktis, dan dapat bertransaksi dari mana saja. Tentunya dengan cara yang mudah. Yang ketiga, yaitu dengan retail online, penggunaan waktu dan biaya juga lebih hemat daripada harus mengunjungi lokasi secara langsung ke toko tersebut. Yang keempat, membantu promosi produk secara cepat. Jangkauan promosi produk retail online sangat luas jika dibandingkan dengan toko retail konvensional. Kita dapat menyebarkan link promosi produk melalui media sosial. Yang kelima, tidak membutuhkan banyak modal. Dibandingkan dengan toko retail offline yang membutuhkan tempat fisik, modal bisnis retail online cenderung lebih kecil. Kita hanya perlu menyiapkan jaringan internet, produk yang akan kita jual, dan tentu saja perangkat elektronik. Kekurangan bisnis retail online. Yang pertama yaitu sangat bergantung kepada koneksi internet. Karena toko retail online biasanya berbentuk dengan website, maka penggunaannya sangat memerlukan koneksi internet. Karena itu, peran koneksi internet mempengaruhi server dan proses jual beli di retail online. Yang kedua, yaitu hambatan di pengiriman. Seringkali terjadi masalah umum di toko retail online adalah proses pengiriman, yaitu ketika produk yang dibeli konsumen tidak kunjung sampai, bahkan ada juga yang hilang, atau pada saat proses pengiriman tersebut tidak sampai kepada tangan konsumen. Yang ketiga, omset rentan menurun. Yang keempat, kendala website. Yang kelima, rentan terjadi penipuan. Mail order atau pesanan melalui pos adalah jenis retail di mana pedagang atau perusahaan menerima pesanan melalui telepon atau dari situs internet. Kemudian mengirimkan pesanan melalui pos atau layanan kurir lainnya. Selain melalui website atau situs web, perusahaan juga dapat menggunakan pemasaran katalog dengan pengiriman barang langsung kepada pelanggan. Di sini kita menerbitkan dan mengoperasikan katalog pesanan melalui pos dan pembeli mengirimkan formulir pemesanan melalui pos. Produk biasanya dikirim langsung ke alamat yang disediakan oleh pelanggan, seperti alamat rumah. Tetapi terkadang pesanan dikirim ke lokasi retail terdekat untuk diambil oleh pelanggan. Direct selling adalah cara penjualan yang mana produsen langsung berhadapan dengan konsumen. Artinya, produsen telah memahami mana yang akan menjadi target pasarnya. Penerapan penjualan langsung cukup efektif. Hal ini disebabkan produsen langsung bertemu dengan konsumen, sehingga produsen mudah memahami kebutuhan konsumen. Selain itu, produsen juga mudah untuk menarik minat konsumen. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis dalam direct selling. Yang pertama ada penjualan langsung satu tingkat, yang biasanya dilakukan oleh produsen pemula. Yang kedua, pemasaran berjenjang atau praktek multi-level marketing. Yang ketiga, ada penjualan party plan. Ini adalah kategori penjualan yang cukup populer. Perusahaan akan membuat grup yang berisi daftar konsumen untuk kebutuhan pesta. Nantinya, ketika pesta berlangsung, perusahaan akan menawarkan produk untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan. Manfaat dari direct selling yaitu yang pertama, meningkatkan loyalitas konsumen. Yang kedua, mengetahui kebutuhan konsumen. Yang ketiga, mudah mendapatkan umpan balik dari konsumen. Yang keempat, meminimalisir biaya pemasaran. Dan yang terakhir, meminimalisir biaya pemeliharaan toko. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.